Tuhan selain Dia dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa ya, kesaksian yang Allah libatkan bahwa Dia adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang bisa berhak disembah, dikaitkan dengan para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Jadi begitu tingginya ya, keadilan orang-orang yang berilmu yang selalu aktif dalam ta'lim, dia punya pengetahuan, punya ilmu yang bermanfaat, dan itu ilmu itu diamalkan ya, itu menjadi mulia di dalam Allah, sehingga Allah gandengkan dengan malaikat, dan dengan dirinya, sehingga yang akan disaksi nanti ya, tentang keesaan Allah, tentang Allah yang berhak diibadahi adalah ya, pertama Allah sendiri, yang kedua adalah para malaikat, menjadi saksi bahwa memang hanya Allah Tuhan Rabbul Alamin, hanya Allah Tuhan yang Esa, hanya Allah Tuhan yang berhak diibadahi, dan orang-orang yang berilmu. Karena orang-orang yang berilmu nggak tahu ya, siapa Tuhannya. Bahkan mungkin Tuhan disamakan dengan makhluk apa ya. Karena orang-orang yang betul ya orang-orang yang memahami betul ya, tentang siapa Tuhan, yaitu la ilaha illallah. Dan Tuhanlah yang berhak disembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu besarnya fadilah keutamaan orang yang berilmu, Allah gandengkan dalam kesaksian setelah malaikat syahidallah ya, annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis. Tapi orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang berilmu, yang menegakkan kebenaran, kebaikan dan keadilan, bukan hanya asbun ya, punya landasan ya, landasan keilmuan atas dasar tadi ketakwaan, atas dasar juga apa ketulusan, keikhlasan, kesalehan, disebut dengan adil ya. Nah, sehingga apa yang dipahami di dalam kitab-kitab yang dia pelajari, yang dia dalami, itu melahirkan sebuah pengakuan, sebuah kesaksian bahwa Allah Tuhan yang Esa ya, yang tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak sama dengan makhluk ya. Walaupun ya, Allah Maha Pengasih, juga makhluk punya Maha Pengasih. Pengasihnya Allah tidak sama dengan pengasihnya makhluk. Allah berkehendak, iradah, makhluk juga berkehendak, tapi pengasihnya Allah kehendaknya tidak sama dengan kehendak dari makhluk. Allah Maha mendengar, manusia itu punya pendengaran, mendengar, tapi tidak sama ya, dengan mendengar manusia. Sehingga Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Dengan demikian maka rahimahullah, orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang benar, ilmu yang lurus ya, atas dasar keimanan dan kesalehan, ketakwaan, itu menjadi saksi pada akhirnya bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah oleh manusia. Dan itu Allah gandengkan ya, dengan para malaikat yang menunjukkan bahwa memang mencari ilmu ya, yang bermanfaat dan memahami ilmu yang benar dari Allah Taala itu akan mengangkat ya, mengangkat derajat kita di sini, sehingga kita berhak menjadi saksi ya, atas Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin dan Tuhan yang disembah oleh manusia. Ini bunyi surah apa tadi? Ali Imran ayat 18. Jadi keutamaan para berilmu yang pertama. Yang kedua kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 11. Saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin dari bab pertama ya, bab ilmu. Yang kedua itu bab rahimahullah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang yang berilmu dengan derajat-derajat, beberapa derajat, jadi digunakan plural jamak ya. Bukan
hanya satu derajat, tapi derajat. Saya menyampaikan bahwa ayat ini Al-Mujadalah ayat 11 ini merupakan ayat di mana Allah berjanji kepada orang-orang yang mencari ilmu dan yang berilmu ya, atas dasar keimanan, itu dia berderajat diberikan oleh Allah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia itu orang memiliki pertama iman, yang kedua ilmu, ketiga amal, keempat dakwah. Iman, ilmu, amal dan dakwah. Jadi kalau kita ingin mencari ilmu atas dasar keimanan karena Allah, rasanya iman. Dan kita cari ilmu untuk diamalkan, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu itu ada dua macam, ada ilmu dalam hati dan ilmu dalam wacana, dalam lisan. Ada ilmu ilmani. Ya, yang pertama ilmu itu ada dua macam. Ya, ada yang pertama ada ilmu fil lisan, itu ada ilmu fil qalb. Jadi ada ilmu lisan, ilmu wacana, jadi wacana, ya, didiskusikan dua orang, tapi nggak ada amalnya. Diskusi, seminar, boleh-boleh saja tidak apa. Tapi bagaimana harusnya diskusi itu harus mendorong kita untuk beramal, untuk berbuat, untuk beraktivitas sesuai ilmu yang dimiliki. Jangan sampai cukup di lisan saja, di wacana saja. Wacana akan ngaji, wacana akan sholat, ngaji hingga sholat hingga, wacana hungkul, tidak boleh. Tapi diamalkan. Makanya ada ilmu nafi, ilmu dalam hati, ilmu yang diamalkan. Jadi setelah kita tahu tentang bab tadi kemarin banyak bab pernikahannya, ada bab akidah dulu kan, ada bab juga akhlak, kita diamalkan. Itu ilmu yang bermanfaat nanti. Rahimahullah, jadi begitu manusia yang mendapatkan derajat itu manusia yang tadi pertama beriman, ya, yang kedua apa? Berilmu, yang ketiga beramal, yang keempat tentu berdakwah. Jadi apa yang kita ketahui dari ilmu itu tidak cukup di diri kita, tapi kita harus sebarkan sesuai dengan kemampuan kita. Sebarkan kepada diri kita, pada keluarga, teman kerja, tetangga, masyarakat. Angkusakum wahlikum, nah, bukan hanya kita menjaga diri kita dari kerusakan, kita menjaga keluarga dan orang-orang sekitar kita. Rahimahullah, jadi Al-Mujadalah ayat 11 itu bagi orang-orang yang mencari ilmu dengan landasan iman dan ilmunya dimanfaatkan dengan amalan-amalan ya, yang soleh ya, itu akan mendapatkan derajat. Yarfa'illahu alladhina minkum walladzina utul ilma darajat. Makanya Bapak rahimahullah, ya tidak cukup ya, ilmu itu hanya untuk kita amalkan saja secara individual ya. Tapi harus kita apa? Sebarluaskan, kita dakwahkan. Balighu anni walau ayat, sampaikan ya, pesanku ya, walaupun satu ayat. Kata kan gitu ya. Jadi itu saya kira menjadi penting. Kalau ada moto universitas 3, saya tambah satu lagi, iman, ilmu, amal. Setelah dakwah, apa? Dakwah ya, iman, ilmu, amal, dakwah itu yang lengkap saya. Jadi beramal ilmiah, berilmu amaliyah. Ya, tapi juga tidak dengan dakwah. Jadi tidak cukup ilmu itu hanya kita saja ya, yang mengamalkan. Bagaimana kita sebarkan ya, sehingga bermanfaat buat diri kita dan buat orang lain. Dan ternyata ilmu yang seperti itu akan produktif sampai akhirat. Yang ketiga, betapa pentingnya ilmu yang tadi itu akan mengalir pahalanya sampai kita meninggal dunia. Kalau kita mencari ilmu, kita amalkan, kita sebarkan lagi, itu akan terus mengalir ya, sampai kita meninggal dunia sekali. Karena ada hadis yang hari ini populer ya, yang sering kita dengar, idza matal insan, idza matal Adam. Kalau manusia mati kan putus hubungan, inqata'a, putus, illa min salasin, kecuali apa? 3 perkara. Ada 3 perkara yang terus mengalir pahalanya walaupun sudah meninggal dunia orang tersebut. Yang pertama,
itu akan mengaruh wakaf itu. Walaupun sudah meninggal dunia orang tersebut. Yang kedua, ilmu tadi yuntaqau, apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya ilmu tadi sebagai wacana saja, tapi ilmu yang diamalkan, ilmu yang didakwahkan, yang disebarluaskan. Sehingga kita mengamalkan ilmu itu dan orang pun mengetahui ilmu tersebut. Ya, sehingga itulah ilmu yang bermanfaat, yang terus mengalir pahalanya walaupun meninggal dunia. Jadi kalau rahimahumullah kaitan dengan bahasan kita tentang ilmu ini, ya, maka jika kita berilmu dan ilmu kita bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain, maka itu kan mengaruh walaupun sudah meninggal dunia orang tersebut. Itu begitu kalau ilmun yuntaqau bihi. Yang ketiga apa? Awaladun sholihun yadulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau punya tiga-tiganya, itu namanya muntar dia. Sedekahnya jalan, wakafnya jalan, contohnya. Ilmunya juga bermanfaat, terus punya anak soleh lagi. Anaknya itu juga soleh. Sebelumnya solehnya orang tuanya. Karena itu mendoakan orang tuanya. Doanya diantaranya Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kita akan sampai. Kita mengalir terus itu doa itu akan sampai pada orang tuanya. Doa anak yang soleh itu akan sampai pada orang tuanya. Maka kalau misalkan ada orang tua yang meninggal dunia, yang bagus itu, yang afdol ya, untuk menyalakan itu anaknya, apa? Memandikan, menyalakan, mendoakan ya. Kecuali kalau anaknya nggak mampu ya, tapi kalau anaknya, makanya itulah sebabnya pentingnya kita bagaimana apa tadi? Mempersiapkan anak yang soleh, apa kan memberi nama yang baik, memberikan makanan yang halal, pendidikan yang holistik ya, pendidikan yang menyentuh aspek spiritual, aspek intelektual, ya, aspek emosional semuanya, sehingga nanti dia tumbuh dengan kesalehannya. Jangan sampai nanti anak itu pintar intelektual tapi rendah spiritualitasnya. Ya, ketika meninggal bapaknya bingung dia ngapain bapaknya. Tapi kalau anak yang soleh tahu ya bagaimana menyikapi bapak atau emak yang sudah meninggal dunia. Paling tidak apa doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangilah dia bagaimana dia menyayangi aku ketika aku masih kecil. Gara-gara orang tua kira seperti ini ya. Coba kalau terjadi diolahkan mas dia itu orang tua kan. Jadi itu beberapa bahkan kalau yang tentang sedekah tadi itu dikaitkan dengan surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun ayat 10 kan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya hadukum maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aqum minas sholihin. Ini dikaitkan. Jadi ketika kan Allah mengatakan kalau punya harta, punya materi, anfiqu, berinfaklah, berinfak ya, berwakaf, bersedekah, ya, berzakat yang wajib ya. Sebelum ajal menjemputmu, jadi segera ini ajal menjemput. Kenapa? Kalau ajal sudah menjemput, banyak pula, maka orang itu akan berkata, Israel sudah datang, entah datangnya siang malam, mana pun berada, berkata, ya Allah, tangguhkanlah sebentar saja, ya, sebentar saja waktu, yang kau ambil sekarang ajalmu ya Allah. Nah, apa yang diminta oleh orang tersebut agar ditangguhkan ajalnya? Fa'ashaddaqu, apa? Fa'ashaddaqu wa aqum minas sholihin. Nanti dibuka Al-Munafiqun ayat 10. Jadi nanti dibaca ayat 9, 10, 11, 3 ayat. Aslinya itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulai
bisnismu, pekerjaanmu, agar anak-anakmu membuat engkau lalai kepada Allah. Jadi banyak macam dilalaikan oleh pekerjaan, oleh dunia, ya, oleh jabatan, ya, oleh keluarga, ya. Dan sampai ya, kesibukan kita di dunia ini lupa gitu, ibadah kepada Allah. Jangan sampai jabatan yang kita miliki itu sampai apa ya, rela gitu, melecehkan akidah gitu. Jangan sampai begitu, gitu. Itu begitu punya. Kenapa? Karena kalau begitu, faulai kahumul khasirun. Makanya termasuk orang-orang yang merugi, mal untung orang seperti itu. Cepat atau lambat pasti rugi. Lihat ujungnya akan merugi. Nah, ayat selanjutnya dalam konteks dari harta itu, wa anfiqu mimma raja'nakum min qabli ayatnya hadukumul maut. Keluarkanlah hartamu, berinfak bersedekah sebelum ajal datang menjemput. Kalau ajal sudah datang, fayaqula, maka orang itu mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan sebentar saja ajalnya. Dan kau ambil sekarang ajalnya. Apa yang diminta? Fa ashaddaq wa akun minas sholihin. Agar aku, jika engkau tangguhkan aku sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah ya Allah. Apa? Akan bersedekah. Aku termasuk hamba-hambamu yang soleh, bersedekah dan berbuat soleh. Tapi ayat sebelahnya pun menjawab. Lanjutkan ayat itu. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, kalau sudah ajal datang, tidak bisa ditangguhkan walaupun sesaat. Sudah dikasih umur panjang, sudah puluhan tahun dikasih. Ya, Pak ya. Untuk beribadah, untuk bertobat, untuk bersedekah, diberi kesempatan. Kadang-kadang ditegur dengan sakit, ya. Sehat, tereling kena wae. Gering, tereling kena wae, kan gitu. Enggak semua bodaran baik gitu kan. Oh, ini kasar ya. Jadi kalau orang itu begitu, Pak. Dikasih sehat, mesti tereling kan. Sehat dan harta banyak, dikasih kenikmatan, bersih. Masih justru kebalikannya lupa kepada Allah. Dikasih sakit juga ditegur oleh Allah nih nanti. Enggak ingat juga kepada Allah. Akhirnya Allah apa tadi? Ya udah, saatnya datang ajalnya. Ketika datang, malah minta Allah, ya Allah, jangan kau ya cabut sekarang ajalmu ini. Berikan kesempatan ya Allah, sebentar aja, sedikit aja. Aku menyesal ya, untuk bisa tadi bersedekah, bisa beramal soleh. Tapi Allah jawab dengan ayat sebelahnya. Kalau ajal sudah datang, waktu sudah habis, tidak bisa lagi diundur maupun sesaat. Dan Allah mengetahui apa yang terjadi. Rahimahullah, untuk itu maka kembali ke bahasan kita, betapa pentingnya kita ini yang tadi ya, menuntut ilmu ya, karena tadinya ada 3 perkara yang tidak akan pernah berhenti, ngocor terus pahalanya orang walaupun sudah meninggal dunia orang. Yang pertama tadi sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Berbahagialah bapak-bapak jika selalu berinfak, sedekah, berbakat, dan itu ilmu, mencari ilmu setiap saat diamalkan, sebarkan, juga punya anak yang soleh. Insya Allah itu akan mengalir terus pahalanya ya, sampai akhirat. Tapi jangan meninggalnya ya, dan banyak umur dulunya, biar banyak berkahnya Pak, betul ya, banyak berkahnya. Itu yang nomor 2, Bapak rahimahullah, tentang al-jadalah ayat 11. Jadi kesempurnaan orang itu akan terlihat dengan 4 hal ya. Bagaimana dia jaga iman, bagaimana dia juga terus ilmu ya, memiliki ilmu yang diamalkan, kemudian dia juga beramal dan terus melakukan dakwah ya. Kemudian rahimahullah yang ketiga, kita lihat di 3 ini surah Al-A'raf ayat 43. Apa? Al-A'raf ayat 43. Di mana Allah berfirman di sini. Nah ini kalau saya bacanya seperti juga ini. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini masih Al-Baqarah ayat 11 di komentari buku ini. Lil ulama darajat fawqal
mu'minin bi 700 darajah. Ma baina darajataini masiratu 500 am. 500 amin. Ini Ibnu Abbas berkata yang Allah ridho kepadanya, keduanya, ulama itu ya memiliki derajat di atas kaum mukminin. Nah, tadi kan ada malaikat ya, Allah malaikat digantikan ya dengan tadi ulul ilmi ulama. Nah, ulama itu memiliki derajat ya, dan itu di atas kaum berapa jumlahnya? Khamsu mi'atin apa? Sabu mi'atin 700 derajat. Ulama 700 ya, yang lainnya 100 apa satu gitu ya. Jadi 700 ya bedanya 700 derajat. Nah, setiap derajat itu ya, itu sama dengan jaraknya perjalanan berapa tadi? Khamsu mi'ati am 500 tahun. Karena ulama itu punya kriteria. Jadi saya belum ulama, ya. Karena ulama itu punya kriteria. Coba lihat kriteria ulama itu. Jadi kriteria ulama itu ini ya, dikatakan di kitab Ihya ini. Jadi oleh Ibnu Abbas berkata pada ulama yang untuk keduanya, di ulama darajatun ya, ulama itu mungkin derajat. Fauqal mu'minin ya, di atas kaum sabumnya derajat. Berapa? 700 derajat. Setiap derajat ma baina darajatain masiratu 500 am. Setiap derajat itu di antara derajat itu jarak berapa? 500 tahun. Konsumnya di Khamsu mi'ati amin. Perjalanan 500 tahun. Nah ini. Tentu ulama yang bagaimana kan bukan? Yang seperti ini. Ini yang harus kita mungkinkan. Yang pertama, ulama yang takut kepada Allah. Apa? Takut kepada Allah. Innama saya kan ada berbagai ulama baik dan ulama su ya. Ini kalau yang ulama lulus gitu ya, nah ini kriterianya. Ini nama apa lagi kriterianya? Ini bukan saya menentukan kriterianya. Ulama itu ternyata ulama itu harus memiliki kualifikasi seperti ini. Ya. Yang perlu takut kepada Allah. Itu surah Fatir ayat 28. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ini salah satu syarat daripada ulama itu mutlak syarat. Takut hanya kepada Allah. Takutnya bukan kepada makhluk, bukan kepada apa namanya materi, tapi kepada Allah. Sehingga ulama tersebut mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dulu pernah ya Buya Hamka ya, dia rela keluar daripada ketua MUI daripada harus menggadaikan kebenaran. Jadi dia takut dengan hilangnya jabatan kira-kira. Karena untuk menegakkan kebenaran atas ilmu yang dimiliki. Kenapa? Karena hanya Allah takut. Sama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanifah itu punya track record seperti itu juga dulu ya. Bagaimana ya, mereka itu konsisten di dalam keilmuannya ya, lurus lah ya. Sehingga apapun resikonya ya dihadapi ya. Untuk sebuah ya, ilmu yang kebenaran yang dipegangnya, berdasar ilmu tadi. Jadi takutannya kepada Allah, takut azab, takut neraka, takut ya apa namanya celaka. Nah, itulah hanya kepada ulama-ulama yang seperti itu yang akan mendapatkan derajat ya oleh Allah. Ulama yang takut hanya kepada itu yang pertama. Ya. Yang kedua rajin ya ruku dan sujud. Ulama yang ya ruku sujudnya di atas rata-rata. Ya. Rasul kan juga ketika ditanya sahabat bagaimana sih Rasul itu beribadahnya ya pada Aisyah tanya, pada Aisyah. Ternyata Rasul itu kalau beribadah itu ya matanya cari itu, hatinya bengkak. Ini kalimat kiasan. Betapa hebatnya ibadah roh.
Walaupun demikian kan Rasul tidak mengatakan anak lebih takwa daripada engkau, kata Rasul. Tapi aku juga makan, aku juga minum, aku juga puasa, kan? Aku juga menikah dengan wanita. Artinya ada keseimbangan. Tetapi ketika beliau beribadah luar biasa, dan ulama begitu. Karena itu ulama satu anbiya, kalau para nabi, maka ulama itu ruku sujudnya tentu berbeda dengan ya kaum mukminin secara umum yang awam. Kalau kita puasa Senin Kamis, ulama puasa Daud pada begitu. Kalau orang zikirnya, kita zikirnya istighfarnya 3 kali, ya. Ulama mungkin agak lebih ya. Kalau bangun malamnya mungkin ya kita seminggu 2 kali 3 kali, ulama mungkin apa setiap hari. Barangkali itu yang disebut dengan apa kualitas rukunnya ya menjadi baik signifikan ya, daripada banyak orang. Itu yang kedua, ulama yang apa yang beribadah kepada Allah, memperbanyak ruku dan sujud. Nanti mungkin dilihat ya, pada surah Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Jadi orang-orang yang menghabiskan malamnya untuk ruku dan sujud. Jadi tahajudnya enggak apa ya. Bungal bo. Kita enggak apa juga ya insyaallah ya. Ya, kalau kita 2 rakaat ulama misalkan 11 20 rakaat. Ini saya kira yang kedua ya, tentang kriteria ulama ya, yang Allah sampaikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, ulama itu mampu memilih yang baik dari yang buruk dan selalu berpraktek kebaikan dan kebenaran. Jadi kalau kita ingin melihat ulama yang baik itu, lihat aja dalam statementnya ya, dalam pernyataannya, dalam sikapnya, dalam keberpihakannya. Ya. Kalau dia selalu dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam ucapan yang konsisten dengan kebenaran kebaikan, itu ulama yang baik. Tapi kalau ulama itu misalkan punya kepentingan sesaat dari ucapannya itu melenceng dari kebenaran dan kebaikan, maka itu tidak masuk di kriteria ini. Karena ulama itu harus punya kemampuan ini yang benar, ini yang baik. Ini yang baik, ini yang buruk, ini yang benar, ini yang batil. Al-khabis dan thayyib. Cuma al-khabis dan thayyib itu sudah jelas. Jadi kalau kita ingin ya, melihat ulama yang benar itu, lihatlah bagaimana statementnya, bagaimana pernyataannya, bagaimana sikapnya terhadap sebuah fenomena. Ya. Kalau dia dalam kebenaran dan kebaikan, apapun resikonya, itu ulama yang benar. Tapi kalau ulama itu ya, mengorbankan akidah, mengorbankan juga keyakinan demi untuk dunia, ya, untuk sesaat, nah ini barangkali tidak masuk pada kriteria ini. Nanti kita lihat dalam surah Az-Zumar ayat 18. Tadi ayat 9-nya ayat 18. Itu orang-orang alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahum wa ulaika hum ulul albab. Jadi orang-orang yang mendengar daripada kebaikan dan mengikuti kebaikan itu. Jadi kalau ada orang yang tahu tentang kebaikan, tentang kebenaran, dia ikuti, itu orang yang baik, orang yang benar. Dan juga orang yang tahu kebenaran, tahu kebaikan, tapi enggak diikuti, malah diabaikan, diikuti yang batil, yang tidak benar. Perintah agama adalah orang yang mendengarkan kebenaran, kebaikan, dan diikuti, itu kebaikan. Dan para ulama begitu. Rasul misalkan apa yang Allah sampaikan diamalkan, diamalkan. Para ulama sebagai warisan pewaris para Rasul, apa yang Allah sampaikan diamalkan. Maka itulah Allah syarat yang ketiga, ulama itu mampu dari memilih yang baik dan yang buruk, mana yang baik dan yang buruk, dia mampu untuk membedakannya, ya. Dan selalu berpihak pada kebaikan dan kebenaran. Juga dikaitkan dengan surah Al-Maidah ayat 108, ayat 100 maksudnya.
Nah, dari 100 itu kul la yastawil khabis wa thayyib. Kata